What else could I do? Trust me, I will not kill you. And then we can have some fun together. Salah satu nikmat hidup yang lupa kita syukuri adalah masa muda. Masa dimana kita mempunyai banyak waktu luang untuk belajar, dan masa dimana tenaga kita sangat melimpah. Berkisah tentang sekumpulan orang kaya yang bebas berganti tubuh menjadi muda seperti yang mereka inginkan. Namun setelah membayar 5 miliar saja, mereka dijebak dalam permainan mematikan dengan tubuh mudanya itu. Entah apa yang akan terjadi dengan tubuh muda mereka itu. Lalu tanpa kebanyakan spoiler di awal, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Film dimulai dengan penampakan pria tua turun dari pesawat. Beliau bernama Steve Petir. Beliau dijemput seorang wanita dan sampai di sebuah gedung bernama RPG. Steve kembali diantar wanita menemui pria bernama Mr. Chan. Lalu wanita ini mengatakan bahwa Steve adalah pemain terakhir. Entah permainan apa yang dia maksud. Biotechnology's neural cellular with myriads of connections information to a new brain. Chan lalu menawarkan sesuatu yang sangat menarik tentang kembali menjadi muda, dan Steve sangat ingin mendapatkan itu. Mempunyai tubuh muda, tetap menjadi kaya, dan masih banyak hal yang perlu dicoba. You will play a game, a real playing game. Chan lalu melanjutkan, untuk kembali menjadi muda, Steve perlu beristirahat sebentar saja, dan selama Steve beristirahat, dia akan mendapatkan pengalaman hidup yang sangat berkesan. I'm not a violent man. Or what you want, you can still quit. You must complete the payment now. Steve akan mengikuti sebuah permainan bersama 9 peserta lain selama Steve menjadi muda, dan hanya ada satu orang yang bisa selamat. Lalu yang paling penting adalah Steve harus membayar sebesar 5 miliar saja. Steve kembali diantar seorang wanita, di mana Steve berhak memilih tubuh muda yang dia mau, dan pada akhirnya Steve memilih tetap menjadi seorang pria, yaitu pria nomor 7. Singkat waktu, Steve sudah bersiap untuk menjadi muda. Lalu Chan mengatakan bahwa 10 jam dari sekarang mereka akan kembali menjadi muda, dan sebuah tempat untuk bermain yang mereka pilih adalah negara Portugal. Scene lalu beralih di mana Steve muda sudah terbangun. Dia bertemu seorang wanita. Lantas Steve mengatakan dia amnesia dan tidak tahu mengapa dia ada di tempat ini. Someone must have drugged me. Do you remember where you were before? Let's get out of here. Tidak hanya Steve yang amnesia, sepertinya semua orang memainkan strategi yang sama. Namun ada seorang wanita yang tidak percaya, bahkan memukul seorang pria lalu melarikan diri. Singkat cerita, mereka telah berkumpul 10 orang, namun mereka masih kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Lalu tiba-tiba hologram Mr. Chan muncul dan mengaku sebagai pengawas permainan ini. Obvious to give you the rules of the game. Bodies are in our game center, or not young but old. Chan lalu melanjutkan bahwa tubuh mereka sebenarnya ada di game center, dan penyebab mereka amnesia adalah karena mereka masih adaptasi dengan tubuh barunya. Mereka sejatinya sudah tua bangka, sakit-sakitan, serta kaya raya. Namun mereka ikut permainan ini demi menjadi muda, dan aturan pertama adalah hanya satu dari mereka yang hidup di akhir permainan. Or the game randomly takes. What the hell is all this? You can only kill someone, person behind the body. Selama 1 jam sekali, minimal satu di antara mereka harus mati, atau sistem yang akan menentukan secara acak. Lalu setelah mereka membunuh ada waktu 10 menit
untuk menyentuh hologram siapa yang telah dia bunuh, dan apabila dia salah, dia juga akan mati. Die if you come back here and with the hologram of the person you killed. Mereka mencoba mencari informasi di tempat ini, di mana mereka sebenarnya dikurung dalam sebuah pulau. Lalu tak terasa sisa waktu tinggal 20 menit lagi. Entah siapa yang akan tewas lebih dahulu. Satu persatu telah pergi, kini tersisa 2 orang saja. Kate memutuskan mengikuti sosok Steve, dan Steve yang tidak bisa membunuh mengatakan bahwa lebih baik mati secara acak daripada membunuh orang lain. Lalu mereka sepakat untuk saling melindungi tanpa ingin tahu diri masing-masing. Sementara di sisi lain nampak para peserta yang siap untuk berburu. Sementara itu, Yasmin nampak mendatangi sosok Boris. Nampak Yasmin yang sedang birahi dan Boris yang tergoda terpaksa berhenti berlatih. Tapi di sisi lain ada sosok Okot yang sedang memantau mereka. Scene beralih ke sosok Li Meng yang sudah tahu siapa dirinya sebenarnya. Sementara Sarah justru adu jigong dengan sosok Maria, dan karena hal itu Maria meyakini bahwa Sarah di dunia nyata adalah seorang pria. Lalu setelah itu, I'm not a woman. And I don't have time for this shit. I don't know who I am. I think you do. Maria yang ketakutan melihat jasad Sarah yang berubah menjadi arang. Sementara Maria berlari menuju ruang hologram, dan tebakan Maria benar adanya bahwa Sarah adalah seorang pria. Setelah mereka semua berkumpul, Maria mencoba berakting seolah-olah dia bukan pembunuh Sarah. Sementara Okot muntah melihat jasad Sarah dan tak tahu apa yang harus dia lakukan. Beralih ke sosok Maria yang menemukan di mana Alice berada. Lalu tiba-tiba Okot muncul mengancam Yasmin. Namun karena Okot belum tahu siapa Yasmin di dunia nyata, Okot terpaksa membawa Yasmin ke ruang holo. The rebel princess from a Nordic royal family. What about the artist? Huh? You don't like violence. Okot terus mengancam Yasmin, mengatakan siapa dia sebenarnya. Boris lalu tiba-tiba muncul. Namun karena Yasmin tidak bisa menahan rasa sakit tangan yang patah, Yasmin mengaku dia seorang artis. Lalu setelah itu, I thought so. setelah Yasmin tiada, Okot kebingungan. Apabila Yasmin berbohong dan Okot salah menyentuh holo, maka dia juga akan mati. Tapi pada akhirnya Okot menyentuh orang ini. Dan ternyata Yasmin berbohong. Dia adalah seorang penyanyi dan Okot seorang presiden Afrika. Alhasil pada akhirnya mereka sama-sama tewas. What now? We have another hour to kill. Setelah adu mekanik, Steve tertidur di dunia virtual. Bahkan Kate menanyakan siapa kau sebenarnya di dunia nyata. Namun ternyata Steve sedang tersadar dan berniat kembali masuk dalam permainan. How you feel? And you woke up? Kate yang sudah mengambil sebatang kayu dan berniat menghabisi sosok Steve. Namun Steve sudah tersadar dan sudah siap untuk melanjutkan permainan. Talk with me. I know who you are. Sebenarnya perlahan ingatan mereka akan kembali secara otomatis, dan hal itulah yang membuat pasangan ini mendadak bertarung. Lalu pada akhirnya Steve terpaksa menghabisi sosok Kate karena sudah menyerang dirinya. I am. Yes, I am.
Di sisi lain, Maria sedang mencekik Alice sementara Boris masih santai bersama Carlos. Lalu mereka kaget manakala Steve berjalan seorang diri dan tebakan Steve benar adanya. Alhasil Steve bisa melanjutkan permainan kembali. Steve bertemu Maria dan mengatakan bahwa Maria lah yang membunuh Sarah. Lalu 1 jam berikutnya giliran Steve yang akan berburu Maria. Lambat laun makin menarik dikarenakan mereka tidak boleh asal dalam membunuh. Tak lama setelah itu sosok Li Meng muncul di hadapan Maria. Li Meng mengatakan sudah tahu siapa Maria dan mudah sekali cuma sekedar mendorong Maria. Li Meng memenangkan pertarungan. And you're good at acting. The actress. Namun faktanya tebakan Li Meng adalah salah. Sang aktris sebenarnya telah dikalahkan. Kini peluangnya 50-50. Apabila Li Meng salah memilih, dia juga akan mati. Leave me alone. Dan setelah berkonsentrasi, tebakan Li Meng benar adanya. Ini tersisa 5 orang saja. Mereka adalah Li Meng, Carlos, Boris, Alice, dan sosok Steve. Di sisi lain, Steve tanpa sengaja bertemu sosok Alice. Alice mengatakan bahwa dia cuma bertahan hidup dan bertahan hidup itu tidak harus membunuh. Namun Steve melanjutkan, kita semua sekarang sudah seperti seekor hewan. Just have that option. Like a game. Have you found anything? Nope. Li Meng mencoba kabur dari permainan. Namun Steve menyadarkan Li Meng dengan melempar batu ke atas tembok dan batu itu terkena setruman. Alhasil cara terbaik keluar adalah saling membunuh. How are you gonna know who's responsible for my death? Only one person can identify the hologram. Let's go to the swimming pool and wait out the next hour. Setelah mereka berkumpul, mereka sepakat menunggu jam berikutnya. Tapi di sisi lain, sosok Maria belumlah mati. Namun karena luka Maria sangat fatal, kematian itu tidak terhindarkan lagi. Li Meng justru mengambil keputusan menarik di mana dia memutuskan berburu Alice. Dan karena Alice yang terlemah di permainan ini, tentu Alice yang menyadari tatapan Li Meng segera kabur. I'm coming back for all of you. Tanpa diduga, Alice mendapatkan bonus berupa pistol. Namun dikarenakan Alice belum tahu siapa Li Meng, Alice ragu untuk membunuh. Dan pada akhirnya Li Meng mendadak kabur. Hour to find out. Namun ternyata Alice cukup cerdas dengan menembak kaki Li Meng. Suara tembakan itu menyadarkan mereka. Dan menurut sosok Steve, dalam sebuah permainan memang ada bonus. Dan bonus itu berupa senjata. Alice menanyakan siapa sebenarnya Li Meng itu. Namun Li Meng menjawab bahwa dia bisa saja berbohong dengan mengatakan nama yang salah. Alhasil Alice mencoba pergi dengan membunuh orang yang dia tahu. Hey there, Your Royal Highness! Tanpa diduga, Li Meng memutuskan untuk bundir. Alice panik karena harus identifikasi siapa Li Meng sebenarnya. Dan karena ketidakwaspadaan itulah sosok Carlos menyerang Alice. I was inside a box. Who am I? Who has to go? Namun Alice tidaklah bodoh. Dia sudah mengosongkan peluru di pistol itu. Alhasil Alice mengambil potongan besi di sampingnya dan berhasil melukai Carlos. Bullets, so we can get rid of both of the last few hours in this young beautiful bodies. Steve yang memutuskan untuk berlari dikejar oleh sosok Boris sampai di sebuah bundaran. Dan setelah mereka sepakat membuang senjata mereka, mereka memutuskan untuk kembali berkumpul. Alice memutuskan untuk kabur sementara Boris mencoba mengejarnya dan akan bertarung dengan sosok Steve di akhir permainan. Namun tanpa Boris sadari, sosok Steve mengambil pecahan botol di saku dan berhasil mencocol leher Boris.
setelah Steve menemukan sosok Alice, dia justru melakukan rayuan maut khas seekor buaya Alice yang terbuai tanpa dia sadari. Steve mengeluarkan pecahan botol dan pada akhirnya Steve memenangkan pertarungan. Di akhir cerita, Steve mengatakan bahwa dia lebih baik menjadi muda dan miskin daripada menjadi kaya dan sakit-sakitan. Lalu Steve berani membayar berapapun untuk tetap menjadi muda. Bahkan Steve siap mengakuisisi perusahaan ini untuk tetap muda. I hope I won't regret this. Dan film ditutup di mana kita semua akan terkaget-kaget di mana sosok Steve kembali menjadi peot padahal dia sudah kehilangan uang ratusan miliar dan proyek RPG adalah sebuah penipuan. Gimana alur cerita film ini guys? Menarik sekali bukan? Steve yang terbuai kembali menjadi muda, bahkan rela mengeluarkan uang ratusan miliar dan membunuh banyak orang, kembali menjadi peot walaupun dia memenangkan pertarungan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah tua itu pasti dan menjaga kesehatan adalah sebuah pilihan. Saya Awan dan jajaran editor yang beranggotakan saya seorang pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik berikutnya guys.